Ya, sekali lagi saya sampaikan selamat pagi jemaat semuanya. Senang sekali kita kembali bertemu di sini. Dan sebetulnya ada beberapa yang spesial pada hari ini. Saya mohon maaf, mohon izin saya belum lapor ke Bapak Gembala tadi bahwa di ruang Zoom ini saya mengundang beberapa murid saya. Jadi, apakah Bapak berkenan kalau saya perkenalkan? Nggak banyak sih, ada 4 apa ya? Sangat berkenan. Bapak yang satu, bapak muda langsung jawab. Oke, tadi saya sempat tanya-tanya siapa saja yang sudah hadir. Rasanya, saya minta maaf pertama-tama ya kepada murid-murid saya. Ini mereka baru seminggu ya, baru seminggu kan ya. Jadi saya tuh belum apal namanya sebetulnya. Tuhan bisa apal kita sebanyak ini, segembrong miliar-miliar begini, tapi saya ngapalin berapa kalian ya? 10, 11, 12. 12 murid aja 12. apal kan. Dan saya hafal juga Vero. Yang hafal Riro kayaknya. Atau Pastor Rio. Atau Kak Felix Saya hafal juga Veronica. Baik, saya akan minta satu demi satu untuk buka apa nih mute ya, untuk unmute dan memperkenalkan. Cukup sebut nama saja sih nggak apa-apa ya. Nama aja kan Bapak ya, nggak perlu berasal dari mana, nggak perlu ya. Perlu masih punya pacar apa belum? Perlu satu lagi penting itu ya. Perkenalkan, nama saya Desina Martino. Saya Teresia Ervina. Oh itu Teresia ya, baik. Kenalkan, saya Sheila Yatinnya. Lihat rambutnya, lihat senyumnya. Oh iya ini. Bapak setuju kan ini Ambon ya? Mas Sohi. Sayangnya bukan Mas Sohi ya, Pastor ya. Saya sudah wawancara dia tadi, dia dari Saparua. Siapa lo sama dong? Oh iya betul, Bapak Gembala kita juga dari Saparua loh. Ya, perkenalkan nama saya Meldi. Oh itu Medi ya? Iya, Medi ya? Oke. Meldi dok ya. Oke. Meldi, oke. Ya, Perkenalkan, saya Grasita. Nama saya Silakan. mau Oke, lanjut dulu lagi. Lolita ya, tiba nanya mau. Iya, Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Rahel Hilam. Papua kayak ya, Papua ya? Oh India. Iya benar dokter, Bapak deh. iya benar. Asal saya dari Papua. Oke. Ya. Masih ada lagi? Udah? Sebetulnya saya mau cari Monik loh, yang hadir beberapa dokter. minggu yang lalu hadir itu. Itu dia Monik. Hai. Salam Monik ada semuanya. yang kangen loh. Oh ya? Iya, Bapak Yosep. Oh, Bapak Yosef. Gimana Monik? Luar biasa. Sehat Ya, luar ini biasa. IPD yang sudah senior, jadi dia sebetulnya sudah selesai, cuman masih belum bisa diupacarain ya, karena ada sesuatu pandemi. Baik, kepada semua murid-murid saya, IPD, mereka ini IPD 3, saya mikir dulu ya, 33, 34, 35, 3 IPD, tertumpuk di RSUD Koja karena pandemi, jadi nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Oke, kita akan masuk dalam sharing. Tanggal 25 Oktober ya hari ini, tanggal cantik. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Yang kali ini judul yang mau saya ambil adalah tabur tuai. Tabur tuai. Kenapa tadinya saya memilih judul ini ya? Ada yang kepo nggak? Kok pilih judul ini gitu? Kepo nggak Pastor? Nggak penting kali ya? nggak penting kali ya judulnya apa juga, yang penting itu firman ya. Karena saya sedang berpikir kalau Tuhan suruh kita untuk melakukan sesuatu buat dia, maka pasti dia akan lengkapi visi itu dengan provisi. Sehingga kalau ada yang Tuhan taruh di hati kita untuk kita lakukan buat Tuhan, pasti Tuhan beri penyediaan sehingga kita bisa lakukan itu buat Tuhan. Itu sebetulnya intinya kenapa saya mengambil topik tabur tuai ini, karena dalam beberapa minggu atau bulan terakhir ini kita kan sedang bergumul ya di Gesim Masohi, Jakarta, Ambon, dengan pembangunan sekretariat, rumah ibadah dan sebagainya, dan itu
sangat memanggil saya untuk turut mengambil bagian, karena saya percaya betul apa yang kita buat untuk Tuhan itu pasti akan tidak pernah sia-sia, pasti pada akhirnya akan memberkati kita. Apa yang kita tabur kita akan tuai. Saya percaya betul dengan itu. Amin, amin. Kita tabur, kita tuai. Walaupun sebetulnya motivasi kita bukan itu ya, kita mempersembahkan untuk Tuhan bukan karena kita mau dapat ya, itu mah dagang namanya. Kita niat murni mau melayani Tuhan, tapi kita percaya Tuhan pasti akan memberikan berlimpah-limpah. Dan itu sungguh-sungguh saya alami selama saya ikut Tuhan, selama saya melayani Dia, khususnya di gereja Gesim ini. Saya sangat bertumbuh subur, untung bukan badannya yang subur ya, di gereja ini. Amin. Ya, sebelumnya saya mau putarkan lagu ini ya. Orang yang menabur dengan mencucurkan air matanya akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menaburkan benih pasti pulang dengan sorak dan sorak sambil membawa berkas-berkasnya pasti pulang dengan sorak dan sorak pasti pulang dengan sorak dan sorak pasti pulang dengan sorak dan sorak. Tadi ini menjadi, saya bilang ya, seperti theme song dari topik kita, bahwa kita menabur, kita menuai. Amin. Waktu saya diberi tugas oleh Bapak Yosef untuk menyampaikan sharing firman di akhir Oktober ini, seperti biasa saya tanya, Bapak saya mau ngomong apa? Dan seperti biasa Bapak Yosef selalu bilang gini, sampaikan saja apa yang Tuhan taruh di hatimu. Abstrak ya jawabnya. Enak gitu ya, sampaikan saja. Jadi saya kan mikir lagi ya, saya mau sampaikan apa gitu ya. Nah kemudian saya percaya, saya kalau disuruh Bapak Rohani sharing, saya nggak pernah bilang nawar-nawar ya, Bapak boleh nggak sebulan lagi atau setahun lagi, kejauhan ya, boleh nggak seminggu lagi gitu. Nggak pernah saya tawar-tawar gitu. Kenapa? Karena saya percaya kalau Tuhan kasih visi, Tuhan pasti kasih provisi. Kalau Tuhan suruh saya bicara, Tuhan pasti taruh bahan-bahan apa yang saya mau bicarakan, pasti. Saya yakin betul. Karena itu saya tidak pernah ragu, nggak pernah gentar kalau saya ditugaskan untuk sharing. Itu masalah pertama, pergumulan mencari topik. Masalah kedua ada yang lebih dahsyat lagi. Saya sakit. Bapak Yosef kan nggak tahu kalau saya sakit. Saya nggak pernah ceritakan kalau kepada semua teman-teman gereja, saya nggak pernah cerita. Tapi murid-murid saya tahu. Murid selalu lebih tahu gurunya daripada tetangga-tetangga gurunya. Murid-murid saya tahu bahwa saya sakit. Tapi mungkin seberat apa yang saya alami, mungkin murid-murid saya juga nggak tahu. Saya dikasih tugas untuk sharing hari Kamis ya Bapak, kalau saya nggak salah ya. Hari Kamis. Kemudian hari Jumat, saya mulai merasa ini ada apa ya di persendian tengkuk saya. Ini saya ingat sesuatu yang terjadi 2018. Ya, 18 ya, 2018. Kayak begini nih. Aduh, masa kambuh. 2018 mungkin jemaat yang baru belum tahu, ketika itu saya mengalami kecelakaan yang cukup berat, di mana ada hantaman berat di tulang leher, tulang belakang saya bagian leher, dan itu dampaknya banyak lah pokoknya, membuat saya harus mengalami banyak hal yang namanya menderita. Tetapi menderita, Tuhan kasih kekuatan pasti. Saya yakin semakin berat yang saya harus jalani, semakin kuat kekuatan yang Tuhan berikan supaya saya bisa melaluinya. Amin. Saya percaya betul dengan itu. Nah, jadi saya pikir
karena menceritakan apa yang dirasa jadi agak mau curhat-curhat gitu ya. Jadi yang saya rasakan memang nyeri, dan nyeri itu memang hebat. Kami suka bilang itu terrible pain, nyeri yang sangat hebat karena melibatkan saraf. Saraf itu kan sumber rasa sakit kan di saraf ya, jadi sangat nyeri. Dan saya nggak mau lebay-lebay mengeluh gitu ya, nggak mau, karena saya tahu Tuhan kasih saya kekuatan. Amin. Cuman saya katakan nyeri itu hebat. Lalu kemudian itu kan hari Kamis saya dikasih tugas, hari Jumat mulai nyeri-nyeri, hari Sabtu makin nyeri, sampai saya hari Sabtu itu cuti ya. Sabtu, Minggu libur, Senin Selasa. Sabtu, Senin, saya cuti 3 hari. Karena saya bilang gini, saya mau supaya cepat pulih, saya cuti aja lah. Karena saya kan mau sharing hari Minggunya gitu ya, supaya cepat pulih, saya cuti aja. Saya cuti. Tapi cuti sebenarnya tidak banyak menolong karena karena apa ya? Memang ada satu perjalanan penyakit yang harus terjadi, memang harus terjadi. Jadi terrible pain itu tetap ada, tetap saya jalani, dan saya bilang saya harus bisa hadapi ini. Lalu itu hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa saya cuti, hari Rabu saya kembali masuk. Berkurang nggak nyerinya? Berkurang sih, dikit. Banyak yang nanya ya, gimana San, udah enakan? Udah cuti 2 hari, udah enakan? Saya bilang, enakan sih, dikit. Tapi Tuhan pasti kasih kekuatan. Selalu saya bilang gitu, Tuhan pasti kasih kekuatan. Jadi saya menjalani Rabu, Kamis, sekarang ini hari apa? Minggu ya, sekarang ini Minggu. Pelan-pelan sih berkurang. Tapi hilang juga sih enggak, tapi berkurang. Saya bilang puji Tuhan, biarpun tidak hilang, asal berkurang, itu sudah nolong banget. Karena tadinya nyerinya luar biasa. Nah, kemudian saya sampai di mana? Tuhan kasih visi, Tuhan kasih provisi, Tuhan tolong saya untuk bisa melewati hari-hari yang menyiksa. Kalau orang dunia bilang, aduh siksaan banget. Tapi saya percaya pada saatnya Tuhan pasti akan pulihkan saya. Amin. Saya ambil topik tabur tuai dari Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Itu topik yang ayat yang pertama-tama saya ambil mengenai tabur tuai. Ada kata-kata menabur, lalu ada kata-kata barang siapa. Kata-kata barang siapa menunjukkan ini satu pilihan. Ada boleh memilih. Karena bisa memilih, maka orang akan membagi diri dalam kelompok. Kelompok pertama, tidak menabur, tidak menuai. Banyak nggak yang begini? Saya bilang banyak loh. Banyak, malah mungkin paling banyak. Nggak nabur, nggak nuai, ngapain repot? Hidup aja udah ribet gitu ya. Kelompok kedua, orang yang menabur dalam daging, menuai dalam daging. Tadi kan kalimatnya, barang siapa menabur dalam daging akan menuai kebinasaan dari daging. Kelompok ketiga, menabur dalam roh, menuai dalam daging. Bisa nggak? Bisa. Karena Paulus pernah mencela orang Galatia ya. Hai jemaat Galatia yang bodoh, kamu sudah menabur dalam roh, mengapa kamu sekarang menuai dalam daging? Kelompok keempat, menabur dalam roh, merawat dan menuai dalam roh. Ini paling cakep ya. Kalau ditanya, mau pilih yang mana? Semua pasti bilang pilih yang keempat. Tapi bisa nggak? Bisa kita menempatkan kita dalam kelompok yang keempat? Masih panjang perjalanannya, masih panjang ceritanya. Oke, sekarang kita kembali pada Galatia 6 ayat 8. Barang siapa menabur dalam dagingnya. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya itu. Ini pilihan, jadi boleh pilih. Pilih menabur dalam daging atau menabur dalam roh. Boleh pilih. Ya, orang yang tidak menabur, tidak menuai,
bagian kelompok pertama tadi ya, itu suka saya bilang gini, orang yang mager, yang tidak mau mengelompokkan diri untuk satu aktivitas karena dia memang pasif, dia memang mager, dia memang ya cuek-cuek aja. Kadang-kadang ya, maaf ya sayangku Arya, kadang-kadang Aryaku kadang-kadang juga agak-agak gini nih. kadang-kadang maksudnya gini, aku pasif aja mah. Aku nggak mau ikut kanan apa kiri, aku pasif aja. Kadang-kadang suka begitu tuh Aryaku. Mager. Kalau lebih ekstrim begini nih. Jangan, tapi ini pasti bukan Talita. Ya, yang suka bilang saya golput siapa? Arya ya. Arya tuh suka bilang golput, aku golput. Saya golput. Orang-orang yang tidak menabur, tidak menuai, bisa berdalih, saya golput aja daripada saya pusing, hidup aja dari ribet gitu ya. Kalau dari to-do list, daftar apa yang mau dikerjakan, orang-orang yang tidak menabur, tidak menuai, lebih suka menulis apa? Nothing. Mau bikin apa? Nothing. Ini saya mau ajak kita membaca dari firman Matius 25, 14 sampai 25. Ada di sini sih ayatnya, jadi kita bisa baca. Bagaimana kalau kita bersaut-sautan ya? Saya baca ayat 14, Bapak Ibu 15 dan selanjutnya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesampaannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga, dan laba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu, Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di mana Tuan tidak menabur, yang memungut dari mana tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta uang itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Membaca kalimat dari si hamba yang ketiga ini, saya kok seperti tertegun ya tadi ya. Tuan, aku tahu, Tuan adalah manusia yang kejam. Tadinya kan ceritanya kan kayak bagus gitu ya, indah gitu. Tiba-tiba datang kalimat ini. Kok kejam apa ya? Fitnah banget kayaknya. Karena Tuan itu kan tidak ada cerita dia itu kejam, dia itu jahat atau bagaimana. Tiba-tiba hamba itu langsung apa namanya ya? Ya menggitukan lah pokoknya. Mensuzoni tuannya. Dia mensuzoni tuannya. Kalau dibilang tuan itu kejam. Kalau saya baca di kamus ini fitnahan ini bisa dibilang slender ya. Dia menfitnah tuannya itu dengan kejam. Dia bilang tuan begini, tuan begini.
Padahal tuannya itu kan yang punya kuasa 100% untuk memberkati dia atau menyengsarakan dia. Kok enak aja dia ngomong gitu ya. Karena itu aku takut. Dia udah ngomong begitu, aku takut dan pergi dan menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Saya membaca kata-kata aku takut, saya teringat 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan, kita baca sama-sama, mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Ketakutan itu mengandung hukuman. Jadi kalau dia takut, pasti ada salahnya ini. Pasti ada yang salah. Lalu dia menyembunyikan talentanya itu di tanah. Di tanah. Kenapa dia sembunyikan di tanah? Kenapa tidak di bank? Kenapa? Belum ada kali jam itu ya banknya. Kenapa? Terlalu berkhayal saya. Kenapa di tanah? Ada sesuatu yang saya mau... Bapak Yosef pernah sharing tentang tanah dan gunung batu. Karena tanah itu tempatnya ular, gunung batu itu tempat lambang batu karang yang teguh, firman yang hidup. Dengarkanlah aku, ya saya 51 ayat 1. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah gunung batu, daripadanya kamu terpahat. Itu kata Yesaya. Pandanglah gunung batu. Jangan pandang tanah. Jangan pandang sarang-sarang ular. Karena itu iblis. Kita harus pandang gunung batu karena itu yang kokoh. Itu dasar yang tidak tergoncangkan. Itu kata Yesaya. Yeremia bilang begini. Yeremia 2 ayat 13. Ini juga ayat yang sering kali di-sharingkan oleh Bapak Rohani. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. 1, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. 2, mereka menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang nggak bisa nahan air. Tuhan sedih ya dengan kelakuan umatnya ya. Kenapa sih kamu kok gitu ya? Kok kamu koyongono tondo gitu katanya. Kamu menggali, meninggalkan aku, bikin kolam sendiri dan kolamnya itu bocor. 2 kali. Itulah yang lambang dari kebebalan manusia yang meninggalkan Tuhan. Kalau kita menabur dalam daging, menuai dalam daging, kita seperti ini ilustrasinya. Sebetulnya saya pikir gini, menabur dalam daging itu bukan berarti melakukan perampokan, pembunuhan, bukan. Menabur itu kan perbuatan yang sebetulnya perbuatan yang normal, yang wajar, yang positif. Tapi kalau dibilang dalam daging, maka yang dia lakukan itu konteksnya adalah dia tidak terhubung dengan sumber hidup. Beberapa waktu terakhir kan Pastor Pierre banyak sharing tentang sumber yang akurat, tentang terhubung. Kalau kita menabur dalam daging, menuai dalam daging, bukan berarti kita melakukan kejahatan-kejahatan, bukan, tapi kita melakukan aktivitas dalam posisi kita tidak terhubung dengan sumber yang akurat itu. Dan itu membuat kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Tidak bisa mendapatkan yang Tuhan mau sediakan buat kita. Nggak bisa. Kita harus banting setir dan pindah untuk menaruh hidup kita dalam hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Hubungan yang akurat, sumber yang akurat. Baru itu yang membuat kita bisa menabur dalam roh dan menuai dalam roh. Amin. Ini orang kalau kita lihat hidupnya, cakep-cakep aja kan ya, aman-aman aja ya, dia pakai dasi, berarti dia kehidupannya nyaman, ada mobil, ada laptop, kemudian ada tas isi uang kali ya. Jadi dia ini hidup profesional yang hidupnya nyaman. Tapi apakah yang seperti ini kita bilang menabur dalam roh? Nggak tentu. Apakah ini menabur dalam daging? Juga nggak tentu. Kenapa? Yang menentukan bukan materi-materi yang dia hasilkan, tapi yang menentukan adalah
bagaimana posisi roh dia terhubung atau tidak dengan Tuhan. Terhubung atau tidak dengan Tuhan. Ketika dia mendapatkan semua ini, apakah aku terhubung dengan Tuhan? Apakah dia terhubung dengan Tuhan? Itu yang menentukan posisi roh kita. Amin, saudara. Kalau misalnya kita sedang tidak terhubung dengan Tuhan, lalu kita memberikan persembahan untuk gereja misalnya, itu sebetulnya apa bedanya dengan sedekah? Bedanya apa? Karena roh kita sedang tidak terhubung dengan Tuhan. Tapi kalau kita terhubung dengan Tuhan, maka itu adalah menabur dalam roh. Amin. Yang ditabur itu apa? Benih. Makanya namanya yang ditabur itu benih ya, bukan kancing gitu ya. Kancing nggak tumbuh. Benih ditabur lalu akan tumbuh. Lalu akan jadi daun, jadi ranting, jadi buah, jadi tanaman. Itu makanya yang ditabur itu benih. Uang ditabur nggak tumbuh loh, biarpun namanya uang kayak apa ya, keren banget uang gitu, tapi uang nggak tumbuh. Yang tumbuh itu benih. Nah, kita sekarang lihat. Ini saya pernah tampilkan ilustrasi ini ketika saya bicara soal apa ya. Jadi ini ada anak-anak yang cheating ya, dia lagi sekolah, dia cheating, gurunya lewat-lewat tapi nggak memperhatikan, mereka saling nyontek. Ini adalah bagaimana anak-anak mulai belajar untuk menabur dalam daging, menuai dalam daging. Mereka mungkin ketika ini tidak sadar bahwa ini sesuatu kejahatan. Ini kan bukan kejahatan kata mereka. Ini bukan kejahatan kok, ini cuman ya cheating aja. Tapi dosa kecil lama-lama menjadi dosa besar. Bukan apa-apa, bukan berarti tidak apa-apa. Hal-hal yang kita rasakan ini mah nggak penting. Suatu saat akan berbalik dan bisa menghancurkan kita. Saya pernah mengalami kehidupan yang seperti ini dulu, waktu saya masih belum gabung di GFSIM. Ada hal-hal kecil yang saya rasa, biarin aja dipertahankan gitu. Karena siapa yang pernah bilang dosa itu enak nggak ya? Bapak Yosef ya? Ada enaknya kan? Makanya kenapa orang mempertahankan untuk melakukan hal-hal yang namanya dosa. Dosa itu ada enaknya, makanya orang banyak pertahankan. Tapi sebetulnya itu kebodohan yang luar biasa. Itu kebodohan yang menyeret kita, membunuh kita, membelit kita, dan mencampakkan kita dari hadapan Tuhan. Ini adalah kalau kita lihat tumpukan batu ini, mesbah ya, saya mencari kata-kata mesbah. Tumpukan batu ini mesbah. Isinya adalah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan gitu ya. Lalu mesbah yang sebelahnya isinya adalah hewan yang disembelih. Jadi yang sebelah kiri ini kita dengan cepat bisa mengatakan, oh itu Kain. Yang sebelah kanan kita dengan cepat bisa mengatakan, oh itu Habel. Kalau yang rajin sekolah minggu pasti langsung dapat nih ceritanya. Anak-anaknya Pastor Rio pasti langsung dapat ceritanya nih. Lalu Tuhan bilang sama Kain, Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri kalau engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di muka pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Tapi akhirnya Kain berkuasa enggak? Enggak. Dia bunuh juga Habil. Saya sangat suka memakai kalimat ini kalau saya nyindir Papa Riro. Saya bilang gini, sayang, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri kalau engkau berbuat baik? Karena memang ya itu talenta Papa Riro ya, kalau dia kalau dia punya hati yang lagi kusam, mukanya langsung berubah. Dosa sudah mengintip di muka pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Berkuasa enggak? Ternyata kan enggak. Ternyata kalah. Pilihan ketiga. Yang tadi menabur dalam daging, menuai dalam daging. Pilihan ketiga. Menabur dalam roh, menuai dalam daging. Ternyata bisa loh.
menabur dalam roh, menuai dalam daging. Mulainya roh, tapi closingnya kedagingan. Mulainya roh, closingnya kedagingan. Ternyata bisa. Saya sedang berpikir gini, supaya bisa menabur dalam roh, apa yang kita butuhkan? Di sini ada energi listrik ya, makanya lampunya nyala kan. Ada energi listrik, lalu ada tombol on off. Dua-duanya harus ada. Harus ada energi listrik, harus ada tombol on off supaya lampu ini bisa nyala. Artinya, pertama harus terhubung. Dan kedua, harus on. Saya pernah beberapa kali sih kecele di ruangan kerja saya di rumah sakit, saya colokin teko listrik. Tapi saya lupa klik itunya, kan ada yang mesti diklik tuh. Saya colokin, saya tunggu, mana kok nggak mendidih-didih. Ternyata sudah terhubung sih, udah terhubung. Tapi saya belum onin, bukan on ya, mohon maaf. Saya belum on kan. Jadi nggak hidup. Jadi ternyata kalau kita terhubung, harus ada juga tombol on yang harus on. Kalau tidak, tetap aja nggak terhubung, ditunggu, kagak mendidih-didih, kagak panas-panas, karena hanya kecolok tapi alirannya belum masuk, belum lewat. Dan untuk tetap terhubung dalam posisi on, itulah harus penyelarasan. Disitulah harus ada penyelarasan. Saya mau maaf ya, ini kadang-kadang saya merasa kok kayak saya ngomong seperti nggak terlalu teratur karena saya ya ini baru mengalami stres fisik dan stres psikis yang cukup berat, jadi agak-agak berlomba-lomba kalimat yang mau keluar, saya mau ngomong apa gitu ya. Penyelarasan harus ada penyelarasan, baru kita bisa terhubung dalam posisi on. Kalau tidak, posisinya belum on, maka tetap tidak akan terjadi energi yang kita harapkan. Tidak menyala lampunya, tidak mendidih airnya. Ini orang-orang yang menabur dalam roh, menuai dalam daging. Mula-mula kita berdoa, kita mau bikin satu rencana apa, ayo kita berdoa. Sesudah selesai berdoa kita diskusi, ketika diskusi muncullah saling tuding seperti ini. Kenapa? Karena kita mulai dengan roh, tapi mengakhirinya dengan daging. Itu yang Paulus mencela orang-orang Galatia. Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah sekarang kamu mengakhirinya dengan daging? Tentu saja kita bilang tidak, kita mah nggak gitu. Mudah-mudahan tetap nggak gitu ya. Kita harus punya kabel yang harus terus-menerus tercolok itu apa istilahnya ya? Apa ya Pastor ya yang lebih enak dibilang tercolok? Terkonek. Kok bahasanya ini banget ya? Bahasanya random banget, tercolok. Maklumlah baru mengalami hantaman. Terkonek. Kita harus terus-menerus terkonek. Ini dulu pernah jadi ilustrasi Pastorio ya. Kabel ini pernah ya. Terus-menerus terkonek, dan itu akan membuat kita supaya bisa tetap memulai dengan roh dan mengakhiri dengan roh. Tidak nyasar kemana-mana. Yang terakhir, model yang terakhir, menabur dalam roh, menuai dalam roh. Semua pasti pengennya kayak gini. Saya sih pengennya yang model dalam roh. Tapi kenapa ujung-ujungnya kok jadi dalam daging? Kenapa? Karena tidak koneksi yang tidak terus-menerus dipelihara, tidak terus-menerus dirawat. Maka akhirnya menabur dalam roh, menuai dalam daging. Menabur dalam roh, berantem juga. Kita harus terus menabur dalam roh, menuai dalam roh. Henokh adalah orang yang terkenal karena disebut sebagai sahabat Allah. Henokh itu tidak mati ya, diangkat ya Bapak ya. Diangkat, dia tidak mati, dia diangkat. Kemudian dia juga
bisa bercakap-cakap dengan Allah. Luar biasa kalau kita lihat bagaimana Allah menyebut Henoh sebagai sahabatnya. Selain Henoh, kalau lihat gambar di sebelahnya ini adalah Bahtera ya. Bahtera pasti orang bilang Nuh. Nuh, Bahtera Nuh. Selain Henoh, Nuh juga disebut-sebut sebagai sahabat Allah. Sahabat Allah. Karena dia terus-menerus memelihara hidup terkoneksi dengan Allah. Terus-menerus memelihara hidup terkoneksi dengan Allah. Maka mereka berdua ini menjadi tonggak sejarah yang sangat luar biasa di masanya untuk menjadi orang-orang yang menghubungkan dunia dengan Allah. Ini lagu yang tadi, Mazmur 126 ayat 5-6. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini saya katakan pada diri saya, ini akan menjadi lagu saya kalau saya sembuh. Pasti sembuh sih, tapi bahwa kalau pulang dari sharing ini, saya kan menabur. Di sharing ini saya menabur. Pulang dari menabur, saya pasti akan bersorak-sorai. Ya. Amin. Pulang dari menabur, saya pasti bersorak-sorai. Saya sudah berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Ya mudah-mudahan saya nggak nangis ya. Saya pasti nanti pulang dengan bersorak-sorai. Karena Tuhan Allah penyembuh. Tuhan menyembuhkan. Amin. Amin. Amin.